sangat besar pada hari ini di wilayah. Menghadiri panggilan polisi, dan sekaligus menyampaikan aspirasi, puluhan warga Seisiarti datang ke kantor Polsek Tolan. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, guna untuk memenuhi panggilan polisi stas laporan dari PT Umbulmas, kini puluhan warga Sungai Siarti datangi kantor Mapolsek, yang intinya untuk menyampaikan aspirasi perihal yang terjadi di Dusun Sungai Siarti, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, sekira jam 2 sore WIB. Menurut informasi yang didapat dari beberapa warga yang datang ke kantor Mapolsek Tolan, kami datang ke kantor Polsek ini untuk menghadiri adanya 3 orang warga kami yang diduga dilaporkan oleh pihak PT Umbulmas, maka kami beberapa orang yang hadir ini sekalian untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan adanya dugaan pengutipan yang tidak jelas di desa kami, yang tanpa dasar memiliki badan hukum yang kuat, dan kemudian ke daerah kami itu ada jalan yang tidak boleh dilewati trek para pembeli tandan buah segar, atau yang disingkat, TBS, kelapa sawit, akan tetapi kalau trek dari salah seorang yang disinyalir berkuasa di Kabupaten Labusel ini bebas masuk, dan juga bisa membuat harga TBS kami anjlok harganya itu dikarenakan tanpa saingan. Termasuk itu tuntutan kami, meminta agar trek pembeli TBS lain juga bebas bisa lewat di jalan itu, jadi kalau hal itu tidak tercapai kami akan melakukan aksi demo ke kantor Bupati, dan DPRD Kabupaten Labusel, ucap mereka. Dan di sisi lain salah satu ketua kelompok dirinya mengatakan, kepada wartawan ketika diwawancarai, ia mengatakan kami hadir ke kantor Polsek ini, pertama, menghadiri 3 teman kami yang dipanggil atas laporan yang diduga dari pihak PT Umbulmas, dan yang katanya 3 teman kami itu dituding merusak jembatan mereka, maka kami ada sekitar 50 orang warga ikut sekaligus menyampaikan aspirasi ini. Termasuk dari kuasa hukum warga Seisiarti, ia juga menjelaskan kita sangat menyesalkan kepada pihak PT Umbulmas, yang langsung memutuskan akses jalan pada perladangan masyarakat, padahal itu jelas pada undang-undang tentang CSR, ada mengatakan setiap perusahaan yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat, itu dilarang memutus jalan yang dilalui masyarakat, ini untuk masyarakat diputus, akan tetapi jikalau ada trek orang yang berkuasa dibolehkan masuk itu ada permainan apa begini. Karena dampak dari pemutusan akses jalan itu bisa membuat harga TBS masyarakat yang seharusnya mencapai harga Rp2.000, namun karena ada biaya langsir atau biaya parkir, sehingga harga Rp1.000. Makanya hari ini warga mendatangi kantor Polsek ini, yang maksudnya tidak ada kaitan soal jalan yang ada, hanya menghadiri 3 teman kami yang dipanggil atas dugaan laporan dari PT Umbulmas, katanya. Jadi kedepannya kita juga akan mengajukan kepada anggota DPRD Kabupaten Labusel, untuk melakukan rapat dengar pendapat, atau RDP, karena masyarakat sudah hampir 8 tahun ini, ada dugaan menderita atas perbuatan perusahaan tersebut, pungkasnya. Ketika ditemui awak media, pihak Kapolsek Kampung Rakyat, AKPOR Tambunan SH, untuk konfirmasi namun mereka tidak berada di kantornya, menurut keterangan petugas yang ketika itu mengatakan Kapolsek tidak ada di tempat, bahkan sampai berita ini dikirimkan dan ditayangkan, belum ada keterangan dari pihak kepolisian Polsek Tolan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kenapa dia punya, kami tidak? Apa bedanya? Nah, karena yang memperjuangkan negara ini bukan hanya mereka, semua nenek-nenek moyang kita sama. Hal kedua, kita juga mau tahu CSR dari perusahaan itu kemana larinya. Karena dengar isunya, beberapa bulan yang lalu itu sudah ditenderkan CSR-nya sepanjang 16 km. Sekarang entah di mana nasibnya itu kita nggak tahu. Yang kedua, berikutnya, kita juga ingin secepatnya
para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara ini supaya memperhatikan kesakitan masyarakat di sana. Kami merasa dirugikan, hasil bumi kami per kilonya Rp1.000. Nah, kalau dikalkulasikan lahan di sana sekitar 5.000 hektar ada. Nah, itu hasilnya per hektar berarti 1 ton. 1 bulan dia 2 ton. Kalau 5.000 hektar berarti 10.000 ton itu hasilnya. Dirugikan 1.000 daripada masyarakat ya, masyarakat desa Seisarti ya. Kedatangan kita pada hari ini dulu di wilayah hukum Polsek ya Kampung Rakyat adalah sehubungan dengan adanya laporan polisi yang diajukan oleh pihak daripada PT Sumbu Mas apa namanya Sumbu Mas Wisesi. Nah, dugaannya adalah dugaan pengerusakan. Kemudian yang kedua, perlu kita harus pahami bahwa masalah yang dialami oleh masyarakat saat ini adalah tentang penutupan akses jalan. Ya, akses jalan yang harusnya dikhususkan untuk masyarakat angkutan untuk mengangkut buah hasil panen sawit. Tetapi saat ini akses itu telah ditutup untuk kepentingan umum. Nah, yang menjadi permasalahannya ini nanti akan kami telusuri juga sebagai kuasa hukum dari masyarakat. Dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum soal itu. Termasuk akan mengajukan somasi, termasuk juga akan mempertanyakan ada apa, kenapa itu ditutup akses kepada masyarakat. Sementara dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, pasal 27 dan pasal 28 bahwa setiap perusahaan yang memegang hak HGU atau hak guna usaha tidak boleh menutup akses jalan kepada masyarakat, tidak boleh menutup akses air, jalan air kepada masyarakat. Nah, inilah akan menjadi upaya-upaya kita untuk membantu masyarakat yang sudah hadir di tempat ini. Yang perlu nanti kita akan juga berusaha dan berupaya untuk melakukan RDP dengan pemerintahan setempat, termasuk kepada DPRD ya sekitar sini, dan kemudian apabila nanti ada oknum-oknum pemerintahan daerah yang notabene melakukan intervensi terhadap itu, maka menjadi bahagian pembicaraan kita nanti untuk kedepannya. Kita akan berusaha bagaimana supaya akses jalan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk penutupan portal-portal, termasuk juga dari pengakuan masyarakat yang notabene portal itu harus membayar uang keluar dan segala macamnya. Juga itu nanti kita akan pertanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Siapa pihak yang bersangkutan di sini adalah pihak PT Umbul Mas dan pihak pemerintahan daerah dari di Labuhan Batu. Ya. Nah, untuk hari ini kedatangan kita ini adalah hanya sebatas dulu memperjelas tentang laporan polisi yang dibuat oleh PT Umbul Mas terhadap beberapa atau ada 3 orang warga kita atau masyarakat kita yang yang sudah dilaporkan di sini, ya. Dan itu juga sudah diperiksa tadi dan sudah clear, ya, masalahnya sudah clear. Dan ini masih sebatas klarifikasi. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya nanti kita akan mempertanyakan, ya, kalau tadi pemeriksaan di sini bukan sebatas masalah akses jalan, bukan permasalahan akses jalan yang diperiksa di Polsek di sini, tetapi yang diperiksa adalah masalah dugaan katanya ada pengerusakan oleh beberapa masyarakat kita, kan begitu. Sedangkan nanti untuk masalah akses jalan itu kenapa ditutup dan segala macamnya, itu adalah suatu persoalan lain yang mungkin juga tidak bisa kita libatkan pihak kepolisian di sini. Akan tetapi kita akan pertanyakan ini kepada PT Umbul Mas dan kita akan pertanyakan kepada pemerintahan setempat termasuk DPRD dan termasuk juga Bapak Bupati di Labuhan Batu Selatan. Jadi seperti itu saja.
Ya, supaya kenapa kita sampaikan ini supaya jangan ada salah paham dengan masyarakat dan kawan-kawan yang ada di sini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan selaku kuasa hukum. Kami ucapkan terima kasih. Dengan Pak apa Pak? Nama saya Supesoni Mendava, kita dari Lovim SA dan Partners. Dan kita berdomisili di Kota Medan. Kantor kita juga di Kota Medan. Ya, jadi di Semarang juga ada kantor kita. Ya, jadi seperti itu yang bisa kami jelaskan selaku kuasa hukum dulu dari masyarakat Desa Seisiartis. Ya, seperti itu saja. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah mendukung. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.